نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Masailul Jahiliyah sampai pada bab yang ke-57. Qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatani, dua permasalahan, as-sabi'ah wa thaminah wal khamsun, yang ke-57 dan ke-58 sekaligus, yaitu tahriful kalimi amma wadhi'ihi. Termasuk perangai jahiliyah adalah menyimpangkan kalimat atau menyimpangkan kata-kata, yakni kitab Allah Subhanahu wa taala amma wadhi'ihi, dari tempat-tempatnya, yakni dari maksud yang sebenarnya. Mereka simpangkan makna-makna yang ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, mereka rubah-rubah. Walayul alsinati bil kitab, dan lisan mereka memelintir Alkitab. Inilah dua karakter ahlul jahiliyah, lebih tepatnya orang-orang Yahudi, terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Mereka rubah-rubah dan mereka pelintir sesuai kemauan mereka. Mereka tidak mengingkari kitab tersebut secara langsung, tapi mereka menafsirkan apa yang diturunkan Allah kepada mereka sesuai hawa nafsu mereka. Inilah salah satu karakter jahiliyah yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan dalam Al-Qur'an, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi. Orang-orang Yahudi menyimpangkan atau merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Dalam surat An-Nisa ayat ke-46. Dan tujuan mereka demi untuk menolak Al-Qur'an wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau wahyu yang diturunkan kepada mereka. Mereka tidak menolak secara langsung, tetapi dengan suatu kelicikan, yaitu dengan merubah maknanya atau merubah lafaznya sehingga tidak lagi seperti yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Jadi perubahan yang mereka lakukan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam dua bentuk. Terkadang mereka ubah lafaznya, terkadang juga mereka biarkan lafaznya sebagaimana yang diturunkan Allah, tetapi mereka rubah maknanya, tidak seperti yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat orang-orang Yahudi sebelum kedatangan Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, itu pun yang mereka lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang sekali, perangai jahiliyah ini telah diadopsi oleh sebagian kaum muslimin dari kalangan ahlul bid'ah, di mana mereka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka, seperti kaum Khawarij dengan menggunakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Maka dengan ayat ini mereka kafirkan kaum muslimin yang tidak sejalan dengan mereka, atau mereka anggap pemerintah kaum muslimin yang menurut mereka tidak berhukum dengan syariat Islam sebagai orang-orang kafir. Padahal yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah ahlul kitab, adalah orang-orang Yahudi. Adapun apabila mau dibawa kepada kaum muslimin, maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran, yakni kekufuran kecil yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Demikian pula kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah dan Sufiyah wa Asy'ariyah, ini kelompok-kelompok sesat. Mereka menolak untuk beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita
Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman istiwa di atas arsy-Nya. Mereka tidak mau mengimani istiwa ini. Lalu bagaimana cara mereka menolak? Apakah mereka mengatakan ayat ini sudah tidak berlaku lagi? Atau ayat ini salah? Tidak. Mereka biarkan ayat tersebut sebagaimana adanya, tapi mereka tafsirkan lain. Istiwa mereka tafsirkan dengan istila, berkuasa. Istiwanya Allah di atas arsy mereka artikan dengan berkuasa. Sehingga mereka tidak mengimani kalau Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, tinggi di atas seluruh makhluknya. Bahkan mereka justru meyakini seperti keyakinan orang-orang sufi, Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Bahkan bisa menyatu dengan makhluknya. Keyakinan orang-orang tariqah, tasawuf, sufiyah dan juga syiah, mereka tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Bahkan mereka yakin Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana dan bisa menyatu dengan mereka. Naudzubillah, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari keyakinan yang batil ini. Secara syariat dan secara akal tidak bisa diterima. Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala yang maha suci kemudian dikatakan ada di mana-mana? Kalau ada di mana-mana berarti ada di tempat maksiat. Bagaimana bisa pula Allah Subhanahu wa taala yang maha suci bisa menyatu dengan makhluknya? Sebagaimana keyakinan orang-orang sufi. Maka ini jelas keyakinan yang batil. Dikarenakan apa? Tahriful kalim an mawadhi'ihi. Karena mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Mereka rubah makna ayat. Ayat memaksudkan lain, mereka tafsirkan lain. Jadi sangat berbahaya sekali kalau metode-metode orang-orang kafir di zaman jahiliyah telah diadopsi oleh kaum muslimin, maka akan mengantarkan mereka kepada penyimpangan-penyimpangan. Contoh lain, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Allah memiliki tangan. Sebagaimana sebelumnya Allah mengabarkan Allah istiwa di atas arsy, maka kita imani apa adanya. Tanpa kita samakan dengan sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy, jangan kita samakan dengan bersemayamnya seorang raja di dunia di atas singgasananya. Yang mana raja di dunia ini butuh kepada singgasananya? Tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan arsy. Demikian pula jangan kita samakan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Kita yakini tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang menggunakan akal ketika dia membaca ayat-ayat yang menjelaskan Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, maka dia menolak dengan akalnya. Mana mungkin Allah memiliki tangan? Mana mungkin Allah memiliki wajah? Kalau begitu sama dengan makhluk. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau begitu bagaimana tangan Allah? Kita katakan tangan Allah adalah tangan yang sesuai dengan keagungannya. Wajah Allah adalah wajah yang sesuai dengan kemuliaannya. Adapun bagaimana bentuknya kita tidak ketahui. Tetapi orang-orang yang menyimpang ini mereka tafsirkan macam-macam, mereka rubah. Oh, tangan Allah itu maksudnya kekuatan. Bukan tangan yang sebenarnya, tapi kekuatan. Ini contoh bagaimana mereka merubah-rubah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam ya yang mereka lakukan. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan yang tidak sama dengan tangan makhluk. Dan jangan kita bayangkan seperti apa tangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah seperti fulan, seperti tangannya fulan dan fulan? Tidak. Tetapi kita yakini sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin sama dengan tangannya makhluk. Jangan kita rubah-rubah ayat tersebut dengan menafsirkan macam-macam, dengan menafsirkan kekuatan atau ditafsirkan dengan langit dan bumi. Maka ini termasuk perangai jahiliyah yang telah diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Maka inilah pentingnya kita memahami Al-Quran was sunnah dengan pemahaman salaf, agar kita tidak salah jalan. Agar kita tidak salah jalan. Kita ikuti pemahaman generasi terbaik umat ini yang telah diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam
di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, di mana kita telah diperintahkan untuk mengikuti mereka. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio Dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, pembahasan materi kajian yakni di antara sifat-sifat orang jahiliyah zaman dahulu, yakni mereka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginan mereka sendiri, sesuai dengan hawa nafsunya mereka sendiri. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat orang-orang jahiliyah seperti ini. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio Dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Dan sekarang kita akan menginjak kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan. Bagi antum semua yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilakan untuk mengirimkannya ke kami di 085353020304, 085353020304. Atau bisa juga mengirimkannya melalui surat kelamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kendal, Sindang Sari, Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustaz Abu Abdillah Sufyan Hafidahullah Ta'ala, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mengapa orang NU begitu mengagungkan dakwah para wali yang mereka kira berkat jasa mereka lah Islam masuk ke Indonesia? Apakah para wali 9 adalah ahlu sunnah? Apakah lebih dulu dakwah mereka dari dakwah salafiyah yang masuk Indonesia? Baik. Pertama saya katakan, yang dimaksud dengan dakwah salafiyah itu, atau dakwah salafi, adalah yang mengajarkan Al-Quran wa sunnah atau tauhid dan sunnah sesuai Al-Quran dan hadis yang dipahami sebagaimana pemahaman as-salafus salih. Yakni ajaran Islam itu yang sebenarnya. Ajaran Islam yang sebenarnya. Maka siapa saja kaum muslimin yang mengajarkan Al-Quran wa sunnah, yakni ajaran Islam yang sebenarnya, yang bersih dari kesyirikan dan kebid'ahan, maka dia seorang salafi. Dan dia membawa dakwah salafiyah. Baik. Alhamdulillah, setiap zaman orang-orang yang mendakwahkan Islam sebagaimana yang diturunkan Allah dan Rasulnya dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itu akan selalu ada. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong golongan tersebut sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min hadhihi al-ummah dhahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala wa hum 'ala dhalik. La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi dhahirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang nampak di atas kebenaran, eksis di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang-orang yang mencela mereka dan orang-orang yang menyelisihi mereka, sampai datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Dijelaskan para ulama, maksud dari ketentuan Allah itu adalah angin yang lembut yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk mematikan orang-orang yang beriman menjelang hari kiamat. Jadi sampai di zaman itu yang namanya dakwah salafiyah, dakwah yang hak, dan para pengusungnya akan tetap ada, akan tetap eksis. Baik. Kemudian setelah kita pahami bersama, yang membawa Islam ke Indonesia ini banyak, bukan cuma 1-2 orang. Iya. Sehingga kita membaca ada para pedagang dari Timur Tengah atau dari India yang disebut dengan orang-orang Gujarat dan sebagainya. Ada juga para ulama yang memang khusus datang untuk berdakwah. Ini alhamdulillah termasuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas jasa-jasa para ulama, para dai yang mendakwahkan Islam pertama kali di negeri kita. Jadi tidak khusus 9 orang atau 9 wali atau beberapa orang, tidak. Ini banyak sekali yang datang. Iya. Baik. Kemudian mengagungkan para wali, apabila dimaksudkan menghormati mereka, maka ini ajaran Islam. Menghormati orang-orang saleh, terlebih orang-orang yang berilmu, yang telah sangat berjasa kepada kita, mengajarkan kebaikan kepada kita. Ini adalah orang-orang yang harus kita hormati
kita hargai, bahkan kita cintai melebihi kecintaan kita kepada seluruh manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai mereka, maka kita pun lebih mencintai mereka dibanding seluruh manusia. Allah telah menghormati mereka dengan mengangkat derajat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Jadi setiap orang yang beriman, Allah angkat derajatnya. Maka kita hormati orang-orang yang beriman, orang-orang saleh. Dan orang-orang yang berilmu, Allah angkat derajatnya lebih tinggi lagi. Maka kita hormati lebih tinggi lagi. Demikian sikap kita kepada para wali, kepada orang-orang saleh, kepada para ulama. Hanya saja tidak boleh melampaui batas. Ya. Mengagungkan dan menghormati para wali tidak boleh melampaui batas sehingga menganggap mereka memiliki suatu kemampuan khusus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala seperti mendengarkan doa-doa kita dan mengabulkan keinginan kita. Ini syirik. Ini bukan mengagungkan para wali, justru merendahkan mereka. Karena kita telah menyamakan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita merendahkan mereka. Jadi salah kalau disebut mengagungkan wali dengan cara berdoa kepada mereka walaupun dengan dalih tawassul. Itu tidak benar. Itu bukan tawassul. Bukan tawassul yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira Ahlus Sunnah atau Salafi itu tidak mengagungkan para wali atau tidak menghormati mereka, tapi menghormati mereka dalam keadaan tidak melampaui batas. Demikian pula tidak berbuat bid'ah dengan melakukan safar untuk berziarah ke kuburan-kuburan mereka. Ini termasuk bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan safar, yakni safar khusus untuk melakukan ibadah kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Adapun safar untuk ibadah khusus, maka ini tidak dibolehkan karena telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan termasuk sunnah kalau kita pergi haji atau pergi umrah, kita niatkan juga bersafar ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah. Tapi kita niatkan untuk safar ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti sudah sampai di Madinah, baru kemudian kita niatkan berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena apabila kita sudah sampai di Madinah untuk pergi ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah bukan termasuk safar lagi. Iya. Jadi perbuatan mereka mengagungkan para wali dengan cara bid'ah, apalagi sampai syirik dengan berdoa kepada para wali tersebut, itu melampaui batas. Atau sekedar yakin bahwa apabila berdoa di kuburan para wali, Allah akan kabulkan. Ini juga termasuk keyakinan yang bid'ah, yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Dan awalnya memang ini yang mereka anggap. Awalnya mereka anggap berdoa di sisi kuburan Wali Songo atau Sunan Gunung Jati itu lebih afdal. Allah akan kabulkan. Lama-kelamaan pada akhirnya mereka berdoa kepada para wali tersebut, bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bahayanya perbuatan bid'ah, dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Sewaktu tawaf berlangsung, banyak jamaah haji yang berebutan ingin mencium Hajarul Aswad. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah jamaah haji perempuan disunahkan untuk mencium Hajar Aswad dari dekat, dan apa keutamaannya apabila bisa menciumnya dari dekat? Disunahkan bagi laki-laki dan perempuan untuk mencium Hajarul Aswad apabila memungkinkan. Apabila memungkinkan, yakni tidak berdesak-desakan. Sunnahnya demikian, tidak berdesak-desakan. Karena mencium Hajarul Aswad itu sunnah, dan keutamaannya adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau sampai berdesak-desakan sehingga menyakiti kaum muslimin, ini hukumnya haram. Jadi mendapatkan yang sunnah tapi melakukan yang haram, ini salah. Ini salah besar. Baik. Apalagi sampai menyewa joki untuk bisa diantarkan mencium Hajarul Aswad walaupun harus senggol kanan dan kiri, maka ini salah besar. Ulama kita menasihatkan untuk melakukan semampunya saja. Kalau tidak bisa dicium, cukup berisyarat dengan tangan ke Hajarul Aswad. Tidak harus dicium secara langsung. Baik. Jadi salah kalau berdesak-desakan
demi untuk mencium Hajarul Aswad. Karena berdesak-desakan dengan menyakiti kaum muslimin, ini hukumnya haram. Dan mencium Hajarul Aswad itu sendiri, hukumnya sunnah. Baik. Bismillah, bagaimana bila seseorang menggunakan satu kaus tangan atau satu kaus kaki saja? Ini tidak boleh, karena telah dilarang oleh Nabi SAW. Sebagaimana dalam As-Sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, La yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah seorang dari kalian berjalan dengan menggunakan satu sandal. Liyun'illahuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Hendaklah dia memakai keduanya atau melepaskan keduanya. Dijelaskan para ulama, hikmah di balik itu adalah berlaku adil kepada dua tangan atau dua kaki. Demikian pula menghindari kemasyhuran, karena itu tidak biasa sehingga nampak sebagai pakaian kemasyhuran. Jadi sama saja, kaos tangan atau kaos kaki, sandal, sepatu tidak boleh digunakan kalau hanya satu saja, tapi hendaklah digunakan kedua-duanya. Kalau misalkan pakai sandal satu putus di jalan atau rusak atau hilang, maka dua-duanya dilepas. Baik. Ustaz, saya mau bertanya tentang adanya azan pada hari Jumat, ada yang satu kali dan ada yang dua kali. Nah, yang baik yang mana? Kalau ada yang jelek itu ngambil hadis dari mana? Yang dicontohkan Nabi SAW adalah satu kali. Adapun dua kali boleh dilakukan apabila ada hajat, apabila ada suatu kebutuhan untuk melakukannya. Seperti dalam riwayat Bukhari, hal itu dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika ada hajat. Diceritakan ketika azan yang pertama, kaum muslimin yang ada di pasar tidak mendengarkan azan. Maka Utsman memerintahkan muadzinnya untuk pergi ke pasar atau suatu tempat di dekat pasar dan mengumandangkan azan di situ, azan yang kedua, agar mereka dengarkan. Kalau sekarang, untuk apa lagi? Dalam keadaan kita sudah punya pengeras suara. Sekali azan, semua orang sudah dengar. Jadi tidak perlu lagi azan yang kedua. Tetapi mungkin saja diperlukan kalau memang ada hajat seperti yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Misalkan kita sudah azan tidak kedengaran, lalu kita azan lagi yang kedua yang memungkinkan untuk terdengar oleh orang-orang seperti di dekat tempat berkumpul mereka agar mereka mendengarkan azan tersebut, maka tidak mengapa. Jadi persis seperti di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Jadi boleh saja ketika dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, maka yang sunnah itu adalah satu kali azan saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah kalau berzikir seperti membaca subhanallah dan lain-lain, sebaiknya di dalam hati atau dengan lisan? Mohon penjelasannya. Kalau zikir itu zikir muqayyad, seperti zikir setelah salat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, maka dengan lisan. Atau bahkan zikir-zikir di dalam salat dengan lisan. Adapun zikir yang mutlak, yang tidak terikat dengan waktu dan ibadah tertentu, yakni kapan saja kita berzikir, itu pun lebih afdal dengan lisan. Tapi kalau seorang berzikir dalam hatinya juga tidak ada masalah. Tapi yang lebih afdal dengan lisan dan hatinya sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon disampaikan shaf wanita dewasa ketika berjamaah dengan laki-laki, apakah di belakang atau di depan shaf anak-anak wanita, di mana di masjid tersebut tidak ada pembatas atau hijab antara shaf laki-laki dan shaf wanita. Baik. Shaf wanita apabila sholat dengan laki-laki tetap di belakang. Posisinya di belakang laki-laki. Seperti dalam hadis Anas bin Malik di dalam As-Sahih, beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi aw khalatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya. Qala, kata Anas, fa aqamani an yamini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan aku di sebelah kanan beliau. Perhatikan, ini faidah yang penting. Kalau seorang diri tempatnya di sebelah kanan. Sebelah kanan pas, bukan agak ke belakang sedikit. Dalam riwayat Bukhari kata Anas dan juga dalam Muslim, fa aqamani an yamini. Beliau meletakkan aku di sebelah kanannya. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika itu Ibnu Abbas salat di samping kiri beliau, maka dipindahkan ke sebelah kanan. Lalu lanjut kata Anas, wa aqamal mar'ata khalfana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan wanita, yakni ibu beliau atau bibinya, di belakang kami. Baik, di saf wanita tetap di belakang.
Walaupun berdua antara laki-laki dan wanita seperti suami istri, maka safnya tetap di belakang. Adapun apabila berdua sama-sama laki-laki, maka safnya di samping kanan, bukan ke belakang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon disampaikan diperbolehkan atau dilarang berjalan atau menginjak di atas rumput. Tidak ada dalil yang melarang hal itu. Kecuali tentunya tanaman-tanaman yang sengaja ditanam, apabila diinjak dapat memudaratkan, maka tidak boleh. Baik. Adapun secara khusus, larangan menginjak di atas rumput, tidak ada dalil. Baik. Dan memakai kaos kaki yang tidak sama antara kanan dan kiri, warnanya hampir sama. Ini sebaiknya dihindari, karena seperti yang kita jelaskan dalam hadis tadi, Nabi SAW melarang, janganlah kalian berjalan dengan menggunakan satu sandal, tetapi hendaklah menggunakan keduanya atau melepas keduanya. Jangan salah satunya saja, dijelaskan para ulama, salah satu sebabnya karena itu menimbulkan kemasyhuran, yakni jadi lain sendiri, jadi aneh, sehingga menjadi masyhur di kalangan masyarakat, makanya dilarang dalam syariat. Dilarang dalam syariat. Bismillah, apakah boleh istri minta cerai kepada suaminya yang mau ta'addud, yang mau poligami, karena merasa tidak sanggup dan takut dosa bila terus dipaksakan? Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Yang pertama kita katakan, meminta cerai karena suami mau menikah lagi, mau poligami, itu bukanlah sifat seorang istri yang salihah. Seorang istri yang salihah, yang mengerti ilmu, terlebih dia seorang salafiyah, pengikut generasi salafi, generasi salaf, maka mestinya dia berta'awun, tolong menolong dengan suaminya di dalam kebaikan dan takwa. Sebab telah dimaklumi bersama, di balik syariat dibolehkannya laki-laki menikahi lebih dari satu istri, terdapat berbagai macam kemanfaatan, terdapat berbagai macam fawaid, faidah-faidah yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, kehidupan poligami itu dipilihkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada generasi terbaik umat ini, itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Andaikan itu sesuatu yang tercela, maka tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang merupakan teladan kita melakukan hal itu. Hanya saja kita sudah lama termakan dengan orang-orang kafir yang menjelek-jelekan apabila seorang suami mau menikah lagi atau mau berpoligami. Bahkan tidak jarang mereka gunakan hal itu untuk menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain, mereka mencontohkan kepada kita perselingkuhan, sehingga seakan-akan perselingkuhan itu biasa-biasa saja. Sebaliknya, poligami dianggap sebagai sesuatu yang tercela. Sampai-sampai digambarkan wanita atau istri pertama itu benar-benar akan tersiksa dia, akan menderita kalau suaminya menikah lagi. Ini yang digambarkan. Dan memang sebagian kaum muslimin yang melakukan hal itu karena tidak benar-benar mencontoh Rasulullah SAW, maka mereka tidak berlaku adil kepada istri-istrinya. Sehingga istri pertama mungkin disia-siakan, tidak diberikan hak-haknya, maka semakin memperburuk citra poligami itu. Padahal itu bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bilang merasa tidak sanggup dulu, tapi hendaklah minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga merasa bahwasannya istri yang lain itu sebagai saudara seiman, bukan musuh, tetapi anggap dia sebagai saudara seiman yang dapat saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Adapun meminta cerai kepada suami semata-mata karena dia berpoligami, maka ini bukan alasan yang benar dan dosanya sangat besar. Nabi SAW memperingatkan, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa suatu alasan yang syar'i, alasan yang dibolehkan dalam syariat, maka haram atasnya bau surga. Sebagaimana dalam hadis Abu Dawud dari Thoban radhiyallahu taala anhu. Baik. Kecuali apabila si suami ini tidak menunaikan hak-haknya
maka boleh dia minta cerai. Kemudian, kecuali memang betul-betul wanita ini sudah tidak suka sama suaminya, atau memang dia takut berbuat dosa dengan tidak menunaikan hak-hak suaminya, maka pada saat itu boleh dia minta cerai. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fima iftadat bihi." Jika kamu khawatir keduanya, yakni suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Jadi istrinya minta cerai dengan mengembalikan maharnya. Tapi sekali lagi, sekedar suaminya menikah lagi itu bukan alasan yang benar. Tetapi itu hanyalah karena ikut-ikutan dengan orang-orang awam yang termakan dengan kampanye yang diserukan oleh orang-orang kafir. Seakan-akan poligami itu sebagai sesuatu yang salah, yang tercelah. Padahal subhanallah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada umatnya sesuatu yang tercelah, sesuatu yang merugikan mereka. Tidak mungkin. Jadi hakikatnya wanita-wanita yang menolak disyariatkannya poligami itu karena lemahnya iman dan lemahnya ilmu mereka. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Hidayat di Langgen. Mau nanya Pak Ustaz, apa termasuk bid'ah kalau kita melakukan yasinan keliling setiap malam Jumat antar rumah? Makasih. Menentukan surat Yasin untuk dibaca pada setiap malam Jumat adalah termasuk bid'ah. Sebab dia telah menentukan atau mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh syariat. Apakah Al-Quran itu hanya Yasin saja? Kenapa tidak baca ayat yang lain? Bahkan yang lebih afdal adalah surat Al-Fatihah. Surat yang paling afdal dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Dan ayat yang paling afdal dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Kenapa dengan Yasin? Bagaimana dengan surat yang lain? Siapa yang mengajarkan setiap malam Jumat baca Yasin? Tidak surat yang lain. Maka kalau begitu itu termasuk bid'ah yang mengajarkannya, yang mengkhususkannya bukan Rasulullah SAW. Maka itu termasuk bid'ah. Bid'ahnya bukan surat Yasinnya, tetapi bid'ahnya pada pengkhususan. Jadi jangan salah sangka mengatakan Ustadz mengatakan baca Yasin itu bid'ah, bukan. Tetapi pengkhususan waktu dalam membaca Yasin itulah yang bid'ah. Baik dibaca sendiri di rumah ataupun keliling-keliling, sama saja. Jadi tidak boleh kita menentukan satu surat khusus dibaca secara khusus pada waktu khusus tanpa ada dalilnya. Baik. Adapun dalil-dalil tentang hal itu adalah hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis palsu, bukan hadis-hadis yang sahih. Dalil-dalil tentang keutamaan membaca surat Yasin dan pengkhususannya adalah hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis palsu, tidak ada hadis yang sahih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Mau tanya, saya minta maaf sama seseorang, tapi orang itu enggak mau memaafkan. Siapa yang dosa Pak Ustaz? Siapa yang tidak memaafkan saudaranya, jelas dia telah melakukan suatu kesalahan. Dia telah melakukan suatu kesalahan. Tetapi bukan berarti kalau kezaliman itu apabila dia tidak mau memaafkan sudah selesai, tidak. Itu akan berlanjut sampai di akhirat kelak. Apabila kita menzalimi saudara kita, kemudian dia tidak mau memaafkan kita, padahal kita sudah minta maaf, maka urusannya akan sampai di akhirat kelak. Apa yang terjadi di akhirat? Kebaikan kita akan dia ambil. Kalau tidak ada kebaikan kita yang bisa diambil, maka dosa dia akan ditimpakan kepada kita. Naudzubillah. Jadi ini bahaya berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kalau dia tidak memaafkan di dunia, maka berarti urusannya sampai di akhirat. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada kenyataannya umat Islam lebih mengedepankan kelompoknya daripada berpegang teguh kepada ajaran yang benar sesuai ajaran Allah dan Rasulullah. Apakah wajib berjamaah atau berfirqah? Padahal Islam akan terpecah menjadi 73 firqah dan hanya satu yang masuk surga. Mana yang berhak saya ikuti Ustaz? Syukran katsir. Taryo Cimanggu. Pertama, harus kita pahami dulu apa itu makna al-jamaah. Apa itu makna al-jamaah? Benar, wajib kita mengikuti jamaah. Bukan mengikuti firqah-firqah yang sesat, tetapi mengikuti jamaah. Karena dalam satu riwayat ketika Nabi SAW menjelaskan tentang 73 golongan dalam Islam, semuanya di neraka kecuali satu, maka beliau mengatakan yang satu itu adalah al-jamaah. Lalu apa sebenarnya makna al-jamaah? Al-jamaah tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang, yaitu berkumpul
atau buat organisasi. Bukan itu yang dimaksud dengan al-jamaah. Al-jamaah itu adalah bersatu di atas kebenaran. Dan walaupun seorang diri, tapi sesuai dengan kebenaran, maka dia dinamakan dengan al-jamaah. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Ini yang dimaksud dengan al-jamaah. Jadi misalkan di satu kampung ada satu orang saja yang mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Sedangkan seluruh orang di kampungnya pengikut kebid'ahan dan mereka bersatu. Mana yang dikatakan jamaah? Yang bersatu atau yang seorang diri ini? Di dalam syariat yang dikatakan jamaah adalah yang seorang diri ini. Apabila dia betul-betul mengikuti kebenaran. Ini makna jamaah. Jadi bukan buat organisasi, kemudian dinamakan jamaah Islamiyah, atau persatuan Islam, atau macam-macam. Nama-nama yang dibuat-buat. Bukan itu yang dimaksud dengan berjamaah. Sehingga mereka memahami kalau tidak masuk organisasinya, berarti bukan jamaah. Jamaah itu kalau masuk organisasinya. Seperti keyakinan orang-orang yang berfirqah-firqah ini. Iya. Ini makna al-jamaah yang pertama. Makna yang kedua adalah ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin. Ini dua makna jamaah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut As-Salafus Salih. Yaitu taat kepada pemerintah kaum muslimin. Sehingga apabila seorang memberontak, baik dengan kata-kata maupun dengan senjata, kepada pemerintah kaum muslimin, berarti dia telah keluar dari jamaah. Sebab dia tidak lagi berada di atas kebenaran kalau begitu. Baik. Ini yang pertama. Lalu pertanyaannya, padahal Islam akan terpecah menjadi 73 firqah. Dan hanya satu yang masuk surga. Mana yang berhak saya ikuti Ustaz? Jelas. Yang diikuti yang sesuai dengan kebenaran. Seperti dalam hadis tentang 73 firqah tersebut. Nabi SAW ditanya. Man hiya ya Rasulullah? Siapa satu golongan yang masuk surga itu ya Rasulullah? Maka beliau bersabda. Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah yang dimaksud dengan kebenaran. Mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Inilah dalil kewajiban mengikuti pemahaman as-salafus salih. Bukan pemahaman kita, bukan pemahaman orang lain. Tetapi pemahaman as-salafus salih, sebab hanya mereka yang selamat. Sedangkan 72 golongan yang lain finnar, kata Rasulullah SAW. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa pandangan Anda tentang mazhab? Apakah wajib ataukah haram? Apakah kita harus langsung ke Quran dan hadis? Baik. Kalau istilah mazhab ini yang banyak dikenal oleh kaum muslimin adalah mazhab-mazhab fikih. Walaupun kalau ulama menyebutkan istilah mazhab dalam kitab-kitabnya, itu tidak selalu bermakna mazhab fikih saja. Terkadang yang dimaksud dalam mazhab dalam akidah. Baik. Adapun kalau mazhab fikih yang dimaksud, yakni mazhab fikih yang ada dalam Ahlus Sunnah seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, maka tidak ada perintah di dalam Al-Quran dan dalam Al-Sunnah untuk mengikuti mazhab-mazhab tersebut. Tidak ada pula larangan. Jadi tidak ada masalah kalau mau mengikuti mazhab-mazhab tersebut. Terserah mau ikut mazhab apa. Mau ikut mazhab Syafi'i silakan, bukan suatu celaan. Mau ikut mazhab Hambali juga silakan, bukan pula suatu celaan. Yang tercela itu apabila kita dapati dalam mazhab yang kita ikuti ternyata bertentangan dengan dalil Al-Quran wa Sunnah dalam satu permasalahan. Lalu kita tetap fanatik dengan pendapat tersebut. Tidak mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, sebagian ulama Syafi'iyah. Sebagian ya, bukan semuanya. Sebagian ulama Syafi'iyah. Itu berpendapat kalau mau sholat, berwudu, mandi, harus melafazkan niat dulu. Usolli sholat al-maghrib, atau nawaitul wudu'a, nawaitul ghusl, dan seterusnya. Kita lihat, apakah ajaran ini, ajaran mazhab Syafi'i yang ini, berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah atau tidak? Ternyata tidak. Maka itu bid'ah. Sebab tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Terlebih Imam Syafi'i sendiri, yang menjadi panutan dalam mazhab Syafi'i, tidak pernah mengajarkan yang itu. Bahkan imam-imam besar dalam mazhab Syafi'i, seperti Imam Nawawi rahimahullah, Al-Hafiz Ibn Hajar, juga melarang hal tersebut karena bid'ah. Jadi, dalam satu mazhab saja sudah terdapat perbedaan. Apalagi dengan mazhab yang lain. Maka, tidak boleh fanatik kepada mazhab. Tetapi fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian, apabila ini masuk dengan mazhab dalam akidah, ini juga istilah yang disebutkan para ulama.
mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Khawarij, mazhab Mu'tazilah, mazhab Syiah, mazhab Sufiyah, maka wajib yang kita ikuti adalah Ahlussunnah wal Jamaah, yakni yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yakni mengikuti Al-Qur'an dan hadis sesuai pemahaman salaf. Mengikuti Al-Qur'an hadis sesuai pemahaman salaf. Haram hukumnya mengikuti kelompok-kelompok sesat tersebut. Baik. Lalu dikatakan di sini, apakah kita harus langsung kepada Al-Qur'an dan hadis? Langsung kepada Al-Qur'an dan hadis, karena itu yang diperintahkan kepada kita. Bahkan secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Taraktu fiikum amrayni, ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnat Rasulih." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian masih berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah atau Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya atau Al-Hadis. Hanya saja yang menjadi permasalahan bagaimana kita memahami Al-Quran dan hadis tersebut. Apakah pemahaman kita atau pemahaman para ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Maka kita ikuti pemahaman para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Khususnya pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Iya. Dan ini juga pesan seluruh imam-imam mazhab. Seluruh imam-imam mazhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad semuanya berpesan. Mereka mengatakan tidak halal bagi seorang pun mengambil ucapan kami sebelum dia tahu. Sebelum dia tahu dari mana kami mengambilnya. Ini pesan, subhanallah. Pesan para imam-imam mazhab. Tidak halal kata mereka seorang yang mengambil ucapan kami sebelum dia tahu dari mana kami mengambilnya. Maksudnya sebelum kita tahu apakah ucapan tersebut berdasarkan Al-Quran dan hadis atau tidak. Kenapa para imam berpesan demikian? Karena mereka sadar, mereka manusia biasa, bisa benar dan bisa salah. Terkadang mereka memahami Al-Quran benar, terkadang salah. Terkadang mereka menganggap hadis itu sahih, ternyata dhaif. Sehingga mereka berpesan, kalau benar sesuai Al-Quran dan Sunnah, ambil pendapatku. Seperti pesan Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kalian dapati pendapatku yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, lempar, buang. Buang pendapatku. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Demikian pesan beliau. Jadi salah besar kalau fanatik kepada mazhab, padahal jelas-jelas salah ya dalam satu permasalahan. Baik. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.